Dalam video tentang laron, ada satu pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan, yaitu jika rayap takut akan cahaya, mengapa ketika setelah menjadi laron justru sebaliknya, terbang ke arah cahaya? Pertanyaan ini sebenarnya juga terjawab dalam video yang sama, yaitu untuk menemukan pasangan dari koloni lain dan membentuk koloni baru. Tapi masalahnya, yang tertarik pada cahaya bukan hanya laron. Ada banyak arthropoda, khususnya serangga, yang sangat tertarik pada cahaya. Dalam video kali ini, kita akan sama-sama cari tahu alasan dibalik ketertarikan serangga terhadap cahaya. Perilaku serangga yang bergerak mendekati atau menjauhi cahaya disebut fototaksis. Mendekati atau menjauhi, maksudnya gimana? Iya, jadi ada serangga yang gercep banget kalau ada cahaya, kemudian terbang mendekatinya. Ada yang sebaliknya, menjauhi cahaya. Perilaku serangga yang mendekati cahaya disebut fototaksis positif. Ini termasuk laron yang kemarin kita bahas, serta serangga lain yang suka merubung kalau ada cahaya. Sebaliknya, perilaku serangga yang justru menjauhi cahaya disebut fototaksis negatif. Contohnya kutu kasur atau tumila dan sahabat kamu yang seperti kurma ini. Yang penasaran sama mereka bisa nonton video pembahasan mereka yang katanya juga video uji nyali. Nah, sebenarnya ada beberapa alasan yang melatari perilaku serangga ketika mereka terbang mendekati cahaya. Salah satu teori yang paling populer mengatakan bahwa serangga fototaksis positif bergerak menuju cahaya karena mereka menggunakan cahaya sebagai panduan atau alat navigasi. Banyak serangga yang terbang menggunakan panduan dari sumber cahaya alami, seperti matahari dan bulan. Sayangnya, ketika manusia membuat lampu pertama kali dan menerangi malam gelap mereka, serangga mulai bingung. Mereka salah mengira. Mereka mengira lampu yang dibuat manusia sebagai matahari atau bulan. Hal ini tidak hanya membingungkan serangga nokturnal, bahkan serangga diurnal pun kena dampaknya. Seperti capung yang seharusnya beristirahat pada malam hari, terpaksa terbang mendekati lampu karena dia pikir masih siang. Sedihnya, serangga tidak memiliki kemampuan berpikir. Mereka mengira cahaya lampu adalah panduan mereka, sehingga mereka terbang mengitarinya secara konstan hingga kelelahan. Kalau kita perhatikan, kebanyakan serangga yang terbang mendekati lampu akan terbang dalam gerakan memutar. Gerakan ini disebut logarithmic spiral. Ini terjadi karena cahaya buatan manusia tidak terpolarisasi, menyebar ke segala arah. Dan di alam, sumber cahaya alami yang tidak terpolarisasi adalah matahari dan bulan. Karena jarak matahari dan bulan jauh dari bumi, maka serangga sudah memiliki sudut terbang tertentu ketika mereka menggunakan cahaya tersebut sebagai pemandu. Jarak lampu buatan manusia cukup terjangkau, dan ini membuat serangga tidak dapat membaca cahaya pada sudut yang tepat. Dan ini juga yang menyebabkan mereka terbang berputar-putar menuju dan di sekitar lampu. Membingungkan dan membuat mereka frustrasi, hingga akhirnya kelelahan dan tidak bisa menghindar dari predator yang sudah mengincar mereka. Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Kacang Zukro, Anonim, Dede Yudananya, Nur Rahmadani, Bang Dev, Fikri Ganteng Tapi Bohong, Calon Istri Khairul Anwar, Indonesia, Budi, Kayu Mati, Kunjungi infobisnis.com, Development, bapaknya Arsy Adalia Bilkis, BC_Bogor, follow IG @bonarongrongyages, Wenmart Batulipai, Kakak Dea, Jelajah Purbalingga, Telur Kucing, Rezi Punya Juan, Akmal 28 Channel, Liasis Corporation, Ninoy 212 Parting, Kuriman, Gamblang Junior, Anak Pemat UNY, Laron Rawon Tawon, Rawon Tawon Laron, Tawon Laron Rawon, Cebolodon 24, XXX Destruction Shin, Bobobom, Saya Siapa, Daishiro X Rizkarar, Ude Sumber Urip, Itera Elektro, W3,
Alimin, Papa Avi, Aku Cintanya Rizka, Mamihnya Arjuna, Kacang Sukro, Hana dan Sora, Kucing Girang, Betul Demikian, Irma Nur Avista, Yogi Pacar Wirna, Cinlok di GN Karang, Perindu Anasyafia F, Solo Leveling, Will Milk, I Love You Alia Mardiatul, Lazuardi Fahreza, Winter Hana Putri Harnawan, Kepak Sayap ke Alam Semenitan, Revannya Echa, Aku Yana Orai Koneng, Penyuka Nekopoi yang masih berjuang, Awas Ada Dodai, Jangan Bully Mayang, Niko Brahma, dan Orange Car Wash Juanda. Setelah kita tahu tentang fototaksis, sekarang mari kita masuk lebih dalam untuk memahami alasan serangga berperilaku fototaksis positif. Apa yang mereka cari dengan mengikuti cahaya di malam hari? Para ilmuwan telah menemukan beberapa alasan yang menjelaskan perilaku serangga dengan fototaksis positif. Alasan yang paling populer adalah cahaya sebagai alat navigasi. Serangga bergantung pada sumber cahaya untuk membantu perjalanan dan pergerakan mereka. Banyak ilmuwan yang percaya bahwa serangga menggunakan sumber cahaya alami seperti bulan atau matahari untuk membantu mereka bernavigasi. Ini mirip dengan bagaimana pelaut mengandalkan bintang untuk membantu mereka bernavigasi. Ketika serangga melihat cahaya, mereka tahu kalau sumber cahaya tersebut tidak terhalang oleh objek apapun. Mungkin mereka berpikir, oke, itu tujuanku. Mari kita terbang. Jadi ketika serangga melihat lampu teras rumah kamu, ia akan terbang mendekatinya. Dan ketika ini terjadi, beberapa serangga akan kebingungan dan frustrasi, sehingga terbang mengitari lampu hingga kelelahan. Alasan berikutnya adalah untuk mencari makanan. Banyak serangga menjadikan nektar bunga sebagai makanan utamanya. Dan beberapa bunga secara sengaja menyediakan nektar ini agar serangga atau binatang apapun yang menghisap nektar membantu penyerbukan pada bunga. Mereka dikenal sebagai polinator. Dan beberapa bunga diketahui memantulkan sinar ultraviolet atau UV, supaya mampu ditemukan dengan mudah oleh polinator. Nah, beberapa lampu buatan manusia juga mampu mengeluarkan sedikit sinar ultraviolet, dan ini menyebabkan serangga lapar mendekatinya karena mengira lampu tersebut sebagai bunga. Alasan selanjutnya adalah mencari pasangan. Ini dapat kita perhatikan pada laron yang keluar setelah hujan. Beberapa serangga hanya memiliki satu tujuan ketika mereka memasuki tahap dewasanya, yaitu kawin. Dan ini yang dilakukan oleh rayap kasta tertentu. Mereka menumbuhkan sayap dan terbang keluar dari sarang. Mereka berbondong-bondong terbang mendekati sumber cahaya. Tujuan utamanya, ya mencari pasangan, membentuk koloni baru. Dan laron gak sendiri. Ada begitu banyak serangga yang juga menjadikan cahaya sebagai tempat berkumpul dan mencari pasangan. Ngengat genghis atau dengan nama latin Creatonotos genghis misalnya, yang dulu sempat bikin heboh karena dikira serangga jelmaan iblis. Ngengat ini memiliki apa yang disebut feromon diffuser di ujung abdomennya. Fungsi dari organ ini adalah untuk menyebarkan feromon. Feromon ini menjadi sinyal bagi ngengat betina di sekitarnya kalau ngengat jantan ini sudah siap kawin. Untuk manusia yang belum pernah melihat ngengat ini pasti kelihatannya seram. Tapi tenang, ini bukan jelmaan iblis. Dari penjelasan barusan, kita telah mengetahui kalau tidak semua serangga fototaksis positif mengejar cahaya untuk bermigrasi, dan tidak semua serangga menggunakan cahaya alami untuk bernavigasi. Apapun itu, perilaku serangga yang mendekati cahaya ini telah diketahui oleh predator. Dan predator ini akan ikut terbang ke arah sumber cahaya dan akan memangsa serangga-serangga yang mendekat. Ini dapat kita perhatikan pada mimikri dari orchid mantis atau mantis anggrek dengan penyamarannya yang sempurna. Serangga predator ini cukup cerdik. Dengan memanfaatkan perilaku serangga mangsa yang tertarik oleh pantulan sinar UV, mereka hanya perlu menunggu dan mangsa akan tersedia.
Jadi, jawaban untuk pertanyaan mengapa serangga tertarik pada cahaya harus dibalas dengan pertanyaan lagi. Tergantung, serangga yang mana dulu? Intinya, belum ada jawaban pasti mengapa serangga tertarik pada cahaya. Tapi, setidaknya ada beberapa alasan yang baru kita pelajari yang sekiranya bisa menjawab sebagian dari rasa penasaran ini. Sekarang coba perhatikan ini. Obsesi serangga fototaksis positif terhadap cahaya sepertinya 11-12 dengan manusia. Kita sama-sama ingin keterangan di malam yang gelap. Kita sama-sama tertarik pada cahaya di kegelapan malam, dengan tujuan apapun. Namun, kemampuan manusia mulai dari mampu membuat api hingga mampu menciptakan alat pemancar cahaya membawa dampak lain, yaitu polusi cahaya. Mungkin beberapa dari teman-teman seperti asing ketika mendengar polusi cahaya. Polusi cahaya secara garis besar adalah cahaya buatan yang biasanya di luar ruangan yang dipancarkan secara berlebihan dan tidak terarah. Polusi cahaya memiliki beberapa konsekuensi, di antaranya menghilangkan cahaya bintang di langit malam, mengganggu penelitian astronomi, mengganggu ekosistem alam liar, mengganggu kesehatan, dan tentunya pemborosan energi. Pada ekosistem alam liar, polusi cahaya merupakan ancaman serius, khususnya bagi makhluk hidup nokturnal, yang mungkin berdampak negatif pada fisiologi tumbuhan dan binatang. Ini dapat membingungkan pola migrasi binatang, mengubah interaksi kompetitif binatang yang secara langsung mengubah hubungan antara mangsa dan pemangsa, serta menyebabkan kerusakan fisiologis. Ritme kehidupan diatur oleh pola diurnal alami, dari terang dan gelap, yang juga dikenal dengan ritme sirkadian. Ketika ritme sirkadian terganggu, maka akan terganggu pula dinamika ekologis. Polusi cahaya diketahui telah memusnahkan populasi kunang-kunang di beberapa tempat. Pembahasan mendetail tentang hal ini bisa teman-teman lihat dalam video kunang-kunang. Dan bukan tidak mungkin, obsesi manusia terhadap cahaya akan menjadi bumerang, sehubungan dengan efek kesehatan yang merugikan manusia. Manusia masih bergantung pada ritme sirkadian dan produksi melatonin yang diatur oleh siklus siang dan malam. Jika manusia terlalu sering terekspos cahaya, produksi melatonin bisa tertekan. Hal ini dapat menyebabkan gangguan tidur yang mungkin menurunkan masalah-masalah kesehatan lainnya, seperti peningkatan sakit kepala, kelelahan, stres, obesitas, dan meningkatnya kecemasan. Secara perlahan dan tanpa disadari, umur rata-rata manusia di seluruh dunia akan semakin pendek. Apalagi jika bertemu dengan orang brengsek macam ini, yang suka bikin mata perih kalau ketemu di jalan. Ini bahaya ya. Lebih baik berhenti dan biarkan mereka menghilang dari pandangan. Silau lampunya! Tanpa cahaya, kita memang gak bisa melihat apa-apa. Tapi, terkadang sesuatu yang gelap akan lebih baik dibiarkan gelap. Karena tidak semua akan cemerlang ketika tersorot cahaya yang terang. Akhir kata, dari lubuk hati yang terdalam, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang partisipasinya dalam setiap video di channel ini telah menjadi cahaya yang menerangi kehidupan channel ini. Tahun 2021 ini kita telah lalui dengan suka dan duka. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan semangat untuk menghadapi tahun depan. Harapan kita mungkin sama. Semoga tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Semoga sepeninggalnya tahun ini, segala keraguan bisa terjelaskan,
Segala kekurangan bisa tercukupkan dan segala keinginan bisa terwujudkan. Terima kasih untuk kamu yang masih menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video kali ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa tahun depan. It's a supernatural light. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight.